Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PI Alma-Ata Jaya, PI Alma-Ata Jaya, PI Alma-Ata Jaya. Perkenalkan, saya Siti Wulandari dengan NIM 201100676 dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Alma-Ata Yogyakarta. Video ini dibuat guna untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam Indonesia yang diampu oleh Bapak Dosen Dr. Ahmad Salim, SPD, MPD, yang menjelaskan tentang komponen pendidikan yang ada pada masa Kerajaan Kalimantan dan Sulawesi. Langsung saja kita simak video berikut ini. Komponen pendidikan yang ada pada masa Kerajaan di Kalimantan yaitu 1. Guru. Di setiap kampung haruslah memiliki seorang yang alim. Di sini guru dipanggil dengan sebutan Tuan Guru. Yang kedua yaitu murid. Murid dari jenis semua kalangan dan semua usia tanpa terkecuali. Kemudian media yang digunakan yaitu menggunakan media Al-Quran dan kitab. Materi yang dikaji pun meliputi ilmu fikih, nahwu, shorof, Al-Quran, tajwid, dan qiraat, dan lain sebagainya. Bahkan hingga ilmu bela diri atau ilmu gagah. Tempat dan lembaga yang dilakukan proses belajar mengajar itu di tempat rumah Tuan Guru ataupun di surau-surau. Kemudian sistem dan metode yang digunakan sama seperti di kerajaan pada masa kerajaan di Sumatera, baik di Sumatera maupun di Jawa, menggunakan sistem halakoh di mana Tuan Guru membaca dan menjelaskan pelajaran dan murid mendengarkan dan mempelajari. Pada sistem sekarang yang disebut dengan dinamakan klasikal. Kemudian biaya yang ditanggung oleh kerajaan, rakyat hanya sukarela memberi hadiah, baik itu dari hasil pertanian maupun jamuan hidangan. Kemudian waktu pembelajaran tidak terkait, namun secara khususnya biasanya terjadi setelah sholat Jumat, ba'da asar, ba'da maghrib, dan ba'da isya. Kemudian komponen pendidikan yang ada pada masa Kerajaan Sulawesi yaitu meliputi 1. Guru. Di sini guru disebut dengan sebutan Anrong Gurunta atau dengan Gurunta, sebutan Gurunta. Kemudian terdapat seorang kodi ataupun dalam bahasa Bone dipanggil dengan Peta Kali, yaitu penasehat bidang keagamaan raja. Kemudian materi yang dikaji meliputi Al-Quran, mengkaji kitab kuning, mengaji tudang atau mengaji sambil duduk di depan guru. Selain itu dapat juga penyalinan buku-buku agama Islam dari bahasa Melayu ke bahasa daerah atau dalam suku bahasa Lontara. Tempat atau lembaga pada kampung harus memiliki langkara atau langgar atau langgara atau surau. Setiap bate atau negeri harus mempunyai masjid atau langgara, dan masjid ini digunakan sebagai tempat peribadatan di tempat berlangsungnya pendidikan. Kemudian media yang digunakan menggunakan media Al-Quran dan kitab. Demikianlah penjelasan dari saya. Apabila banyak kesalahan dalam pemaparan materi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.